Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Siska Aprilia, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu teks diskusi dengan subbab, struktur, dan kaidah kebahasaan. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap menyimak? Mari kita lanjutkan. Struktur teks diskusi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, paparan argumen. Yang ketiga, kesimpulan. Pengenalan isu merupakan penjelasan awal mengenai topik atau masalah yang kontroversial atau pro dan kontra. Berikut merupakan contoh pengenalan isu yang berjudul penggunaan handphone di kalangan siswa. Pengenalan isu ditandai dengan paragraf yang berwarna biru. Paparan argumen meliputi argumen mendukung atau pro dan argumen menentang atau kontra yang disertai dengan sejumlah fakta, alasan, pengalaman, ataupun pendapat dari sumber-sumber tertentu. Contoh paparan argumen mendukung atau pro. Paragraf tersebut ditandai dengan tinta berwarna hijau dan ditekankan pada beberapa kalimat, seperti kebijakan pro ini beranggapan bahwa membawa HP ke sekolah menyebabkan para siswa mudah dalam mengakses konten-konten porno dan sejenisnya. Mereka malah menggunakan HP tersebut pada kegiatan-kegiatan yang justru mengganggu sekolah mereka. Apalagi sekarang, rata-rata HP yang dimiliki oleh siswa merupakan HP berteknologi tinggi. Berikut merupakan beberapa contoh kalimat yang menunjukkan adanya argumen mendukung atau pro. Berikut merupakan contoh paparan argumen menentang atau kontra. Paragraf tersebut ditandai dengan tinta berwarna merah. Beberapa cuplikan kalimat yang menunjukkan argumen menentang yaitu, sementara itu, pihak yang kontra dengan kebijakan ini, mereka beralasan bahwa jika siswa dilarang membawa HP ke sekolah, khawatirnya mereka akan kesulitan untuk menghubungi orang tua atau keluarga lainnya. Orang tua juga lebih mudah dalam memantau anak-anak mereka. Simpulan berisi rangkuman ataupun rumusan jalan tengah antara argumen mendukung dan menentang yang disertai dengan saran. Berikut merupakan contoh simpulan dan dijelaskan dengan beberapa kalimat, seperti, namun, terlepas dari persoalan pro dan kontra ke atas kebijakan tersebut, yang jelas, HP memiliki manfaat bagi siswa, juga orang tua mereka, di samping diakui pula memiliki dampak-dampak negatifnya. Sebagai solusinya, harusnya siswa tetap diberi kebebasan untuk membawa HP ke sekolah, sehingga mereka tetap menjalin komunikasi dengan orang tua, kerabat, dan mungkin juga dengan guru dan teman-temannya. Akan tetapi, fitur-fitur yang harus dibatasi, sehingga mereka tidak bisa leluasa mengakses konten-konten yang tidak mendidik.
Kaidah kebahasaan teks diskusi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan konjungsi pertentangan. Contohnya, melainkan, sedangkan, akan tetapi. Selanjutnya, kata penghubung yang menyatakan alasan. Contoh, sebab, karena, oleh karena. Kata teknis yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus diskusi. Contohnya ketika kita sedang membahas mengenai pendidikan adalah ranking, universitas, profesor, dan peserta didik. Selanjutnya, kata persuasif untuk mendapatkan persetujuan khalayak atau peserta lain. Contohnya, misalnya, hendaknya, sebaiknya, perlu, diharapkan. Menggunakan kata kerja mental untuk menggambarkan keadaan suatu pemikiran atau perasaan. Contoh, memikirkan, menganggap, menduga, merasa, menyepakati, dan menyimpulkan. Menggunakan kata evaluatif untuk menilai suatu fakta, keadaan, atau pendapat tertentu. Contoh, logis, jelas, baik, konsisten, berantakan, tidak masuk akal, dan ngawur. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi kali ini? Jika sudah, jangan lupa cek kolom deskripsi di bawah untuk tugas-tugas hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik dan benar. Jangan lupa tulis pada kolom komentar di bawah beberapa topik yang perlu kita bahas untuk teks diskusi pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.